Kita sering memiliki hal penting yang harusnya dikerjain sekarang, tapi ujung-ujungnya malah scroll HP dan nonton video random. Niatnya mau mulai nanti, tapi yang ada malah ditunda terus sampai waktu habis. Akhirnya tugas nggak selesai, kepala pusing, dan salahin diri sendiri. Tenang, lo nggak sendirian. Banyak orang juga ngalamin hal yang sama. Fenomena ini punya nama, yaitu prokrastinasi, alias kebiasaan menunda-nunda. Tapi sebenarnya kenapa sih kita sering banget nunda sesuatu yang penting? Pertanyaannya, gimana caranya ngelawan kebiasaan ini biar nggak terus jadi penghalang buat berkembang? Prokrastinasi itu bukan sekedar rasa malas biasa. Ini adalah kebiasaan mental di mana lo sadar sepenuhnya ada hal penting yang harus dikerjain, tapi lo sengaja tunda dan ganti dengan aktivitas yang lebih nyaman. Padahal sebenarnya nggak terlalu penting. Misalnya, harusnya ngelakuin sesuatu untuk tingkatkan skill lo, tapi malah scroll media sosial yang nggak penting. Masalahnya, makin sering lo tunda, makin besar tekanan dan rasa bersalah yang numpuk. Dan ini bukan cuma bikin produktivitas turun, tapi juga bisa bikin kepercayaan diri lo pelan-pelan hilang. Lo mulai rasa ragu sama kemampuan lo sendiri, karena banyak hal penting yang nggak selesai dan bikin lo ngerasa gagal. Jadi kenapa kita suka banget nunda? Jawabannya, karena otak lo dirancang buat nyari kenyamanan jangka pendek. Otak ngeliat tugas berat atau hal yang bikin stres sebagai ancaman. Alih-alih menghadapinya, otak lo malah nyari pelarian yang lebih nyaman. Misalnya scroll medsos, buka kulkas, scroll makanan online, belanja online yang gak penting sambil rebahan. Kadang juga lo nunda karena takut gagal. Lo mikir, kalau gue kerjain terus, hasilnya pasti jelek. Gimana ya? Tau gak sih lo, takut itu bikin lo stuck. Atau mungkin lo itu terlalu perfeksionis, pengen hasilnya sempurna, dan justru bikin lo gak mulai-mulai karena menunggu waktu yang ideal. Kalau dibiarkan, prokrastinasi bisa berdampak serius ke hidup lo. Awalnya mungkin cuma 1-2 tugas kecil yang lo tunda, tapi lama-lama lo terbiasa menghindar. Lo jadi gampang stres, gampang kehilangan semangat, dan makin lama makin takut buat memulai sesuatu yang baru. Dan tanpa sadar, lo jadi jalan di tempat. Waktu terus berjalan tapi lo nggak berkembang karena selalu menunda-nunda hal yang penting. Mimpi dan rencana besar jadi makin jauh hanya karena gara-gara satu kebiasaan kecil ini, yaitu prokrastinasi. Di segmen yang keempat ini, gue bakal kasih tahu lo cara mengatasi prokrastinasi. Ini juga udah gue terapin dalam keseharian gue, entah itu dalam menyelesaikan pekerjaan atau dalam hal-hal lain. Prokrastinasi itu bisa dikalahkan dan gak butuh perubahan drastis. Cukup mulai dari langkah kecil yang lo lakuin secara konsisten. Berikut ini beberapa cara yang bisa lo coba dari sekarang tentunya. Yang pertama, mulai dari hal kecil banget. Kalau tugas terasa berat, pecah jadi bagian yang lebih kecil dan mudah. Contohnya, kalau lo harus nulis skripsi atau misalnya membuat laporan, mulai aja dari buka laptop dan ngetik 1 paragraf. Serius, 1 paragraf atau bahkan kalimat saja. Biasanya begitu lo mulai, lo bakal terus lanjut tanpa sadar. Yang selanjutnya, coba gunakan teknik Pomodoro. Teknik ini sebenarnya sangat sederhana tapi efektif, di mana intinya adalah membagi waktu kerja menjadi blok-blok fokus yang pendek namun tetap intens. Caranya, lo bekerja selama 25 menit penuh tanpa gangguan, lalu diikuti dengan istirahat singkat selama 5 menit. Satu siklus kerja ini disebut sebagai 1 Pomodoro. Setelah menyelesaikan 4 Pomodoro, lo ambil istirahat yang lebih panjang, sekitar 15 hingga 30 menit, tergantung kebutuhan lo. Kenapa teknik ini efektif? Karena otak manusia punya batas dalam mempertahankan fokus dalam jangka panjang. Dengan bekerja dalam ritme yang terstruktur, lo memberi otak lo waktu untuk tetap segar
dan terhindar dari mental fatigue atau kelelahan secara mental. Bukan cuma memberi waktu konsentrasi, teknik ini juga melatih disiplin, membantu manajemen waktu, dan membuat pekerjaan besar terasa lebih ringan karena dibagi dalam bagian-bagian kecil yang bisa ditaklukkan satu persatu. Singkatnya, kerja lebih pintar bukan lebih lama. Poin yang selanjutnya adalah hindari distraksi. Kalau mau fokus, lo harus siap ninggalin hal yang bisa mengganggu. Dengan cara matikan notifikasi HP dan coba pindahkan HP ke ruangan lain, serta cari tempat kerja yang bikin lo tenang. Bikin aturan ini ke diri sendiri. 30 menit tanpa gangguan, dan lo bakal kaget seberapa banyak yang bisa lo selesain. Setelah itu berhasil, beri hadiah ke diri lo sendiri. Misalnya dengan ngopi santai sambil dengerin lagu favorit lo, atau makan sedikit cemilan yang lo suka. Dari sini, otak lo akan mulai kalau kerja keras itu ada hadiahnya. Dan ini ngebantu lo untuk lebih semangat dan buat lo konsisten mengulangin prosesnya. Ingat alasan kenapa lo ngelakuin ini, atau kenapa lo harus ngorbanin waktu lo untuk ngejar apa yang lo inginkan. Misalnya tiap kali lo tergoda buat nunda, ingat lagi, kenapa lo harus ngerjain ini? Apa karena cita-cita lo, keluarga lo, atau karena pengen hidup yang lebih baik? Buat alasan yang kuat, biar jadi bahan bakar, sehingga lo terus termotivasi di saat lo kehilangan semangat. Prokrastinasi atau kebiasaan menunda-nunda pernah dialamin oleh semua orang, tapi bukan berarti lo harus terus-terusan terjebak di sana. Hari ini lo bisa mulai ngelawan kebiasaan itu, dan gak perlu langsung sempurna. Cukup satu langkah kecil aja, karena langkah kecil jauh lebih baik daripada gak melangkah sama sekali.